dengan saya Nurjana Batubara dari kelas 11 MIPA 1. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran PPKN, yaitu mengenai hak asasi manusia. Tetapi di video kali ini saya akan membuat video baru dengan 3 teman saya, yaitu dengan Fatan, Ibrahim, dan Delvina. Jadi di sini saya tidak sendirian guys, saya bersama teman kelompok saya. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan video kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan HAM. Nah, kami akan menjelaskan satu persatu kronologi dari kasus tersebut. Kasus-kasusnya itu mengenai pencurian, perampokan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan. Nah, semua itu berhubungan dengan HAM atau hak asasi manusia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya mengenai HAM yang terjadi di Indonesia atau kronologisnya. Jadi, jangan skip video berikutnya ya guys. Oke guys, masuk kita ke kasus yang pertama, yaitu kasus kekerasan pada anak yang disebarluaskan melalui sosial media. Ini terjadi pada tanggal 20 Mei 2021. Kasusnya seperti apa? Kasusnya itu, di video ini kita bisa melihatnya bahwa seorang ayah yang menganiaya anaknya, dan anaknya itu baru berusia 5 tahun. Apa penyebab dia melakukannya kekerasan kepada anaknya? Seperti yang sudah diberitakan, dia melakukan kekerasan tersebut karena rasa cemburunya pada ibu si anak yang telah memiliki pasangan baru. Dan kalian harus tahu ibunya itu merupakan mantan istrinya. Jadi saya rasa anak ini tidak bersalah dengan urusan masalah kedua orang tuanya. Kita juga sangat miris kepada orang tua yang sudah melakukan kekerasan kepada anaknya hanya karena masalah dia dan keluarganya. Jadi di sini hak yang dilanggarnya yaitu adalah hak perlindungan anak dan hak asasi manusia. Karena kejadian tersebut, ia divonis penjara selama 5 tahun dan ditambah dari 1/3 vonis penjaranya karena dia telah melanggar pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi bisa kita lihat di foto ini. Nah, dia sudah ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun dan dengan tahanan tambahannya. Jadi kita harus menyimpulkan dari masalah tersebut bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan pada anak kita, apalagi anaknya masih di bawah umur guys. Jadi itu sangat tidak pantas. Sekian video yang pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas video yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini lagi booming, lagi hot-hotnya di berita ya guys. Kita bisa lihat beberapa hari terakhir ini dia selalu berada di berita karena masalah yang sudah dibuatnya, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial di tengah COVID-19. Kalian tahu sekarang COVID itu lagi marak-maraknya dan beberapa masyarakat atau beberapa wilayah itu terkena PPKM sehingga mereka terhalang kerja. Tapi kasus korupsi ini dilakukan oleh Juliari Peter yang merupakan mantan Menteri Sosial yang mengelola segala bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat tersebut. Dia sangat tega melakukan korupsi di tengah masyarakat yang tengah kesulitan mencari nafkah untuk keluarganya. Dia mengambil korupsi itu tersebut dengan banyaknya korupsi yang diambilnya adalah 32 miliar, sekitaran 32 miliar, dan itu sangat banyak guys. Bagi dia mungkin itu mudah dicari, tapi bagi masyarakat seperti kita ini itu adalah angka yang sangat besar. Nah, tidak hanya dia yang ditangkap, dia melakukan kejahatan itu bersama 2 temannya lainnya. Jadi mereka bertiga melakukan korupsi itu bersama-sama. Salah satu dari mereka merupakan pihak swasta yang mendapat proyek dari pemerintah untuk mengelola paket sembako sebanyak 1,5 juta. Kalian bayangkan 1,5 juta paket sembako berarti dibagikan ke 1,5 juta masyarakat yang membutuhkannya, dan mereka setega itu mengkorupsinya. Nah, jadi hak yang dilanggar oleh Juliari Peter ini adalah hak-hak masyarakat, baik masyarakat
baik dalam sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi dia itu sudah melanggar hak masyarakat Indonesia dengan merebut hak yang harus dimiliki masyarakat Indonesia tersebut. Jadi dia terkena vonis penjara 12 tahun dan dia terkena pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi yang kita dengar sekarang di berita-berita, saya juga baru dengar di berita bahwa hukumannya itu dikurangin guys, dan itu sangat tidak adil. Hukumannya itu dikurangi karena dengan alasan dia dibully di sosial media karena kejahatannya tersebut. Saya rasa itu sangat tidak adil. Nah, jadi pelajaran kita selanjutnya, hidup kita itu harus adil, karena kita seperti yang kita lihat sekarang, pemerintahan itu sudah banyak melakukan tidak keadilan, tindakan yang sangat tidak adil. Jadi sekian dari video saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang akan membahas kasus mereka. Stay tune. Perkenalkan, nama saya Delvina Purnama dari kelas 11 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang sudah saya ambil. Yang pertama yaitu kasus mayat tanpa kepala yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal ini berawal dari si pelaku bertemu dengan sang korban sebagai teman kencannya di malam hari. Keduanya sepakat untuk bertransaksi menjalankan hubungan terlarang dengan tarif sebesar Rp300.000. Sesampainya di tempat tujuan, sang korban meminta tambahan sebesar Rp500.000. Permintaan tersebut diamini oleh sang pelaku. Tidak lama kemudian, sang korban kembali membujuk kepada sang pelaku untuk membelikan susu, popok, dan juga kebutuhan anak-anaknya. Si pelaku pun mengiyakan keinginan tersebut. Setelah mereka selesai belanja, si pelaku kehabisan uang lantas meminta tolong diantar pulang dengan sepeda motor korban. Permintaan tersebut dipenuhi oleh sang korban asalkan pelaku memberikan uang sebesar Rp500.000. Si pelaku pun emosi dan kesal, lalu membawakannya ke sebuah rumah kosong. Dan pada saat korban masuk ke dalam rumah kosong, si pelaku langsung menggorok leher korban dari belakang dengan menggunakan pisau belati atau lainnya dan memenggal kepala korban, lalu membersihkan darah yang berceceran di lantai dan juga membakar tubuh korban beserta rumahnya untuk menghilangkan jejak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal paling lama 15 tahun penjara ataupun hukuman mati. Yang kedua adalah kasus wanita di dalam kardus di Kompleks Cemara Asli, Medan. Kejadian ini berawal dari tersangka J menghubungi korban untuk datang ke rumahnya diantar oleh tersangka M. Di rumah tersebut, tersangka J mengajak korban bersetubuh namun ditolak. Karena merasa sakit hati, tersangka J pun mendorong kepala korban hingga terbentur dan pingsan. Lalu tersangka J bersetubuh dengan korban yang masih pingsan. Setelah itu, ia mengambil pisau dan menikam atau menusuk korban. Lalu pelaku pun membakar korban dengan bensin yang dibeli oleh tersangka M atas suruhan tersangka J. Tersangka M pun kemudian menghubungi tersangka TS. Ia pun ikut serta membantu dengan memasukkan korban tersebut ke dalam kardus. Diketahui bahwa adanya surat cinta di lokasi tersebut yang merupakan upaya untuk mengaburkan dan menghilangkan jejak. Para tersangka awalnya akan membuang korban tersebut ke suatu daerah di Lubuk Pakam. Namun dibatalkan karena mayat tersebut tidak terbungkus dengan sempurna. Pada akhirnya para tersangka diancam dengan hukuman pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan dari kelas 11 MIA 1. Saya di sini akan melakukan presentasi dan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM.
Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Oke, selanjutnya saya akan membacakan nomor 1, di mana saya akan mengambil kasus KDRT yang berada di Tanjung Balai dengan judul Suami Piting Leher Istri lalu gigit pipi hingga luka lecet di Tanjung Balai pada hari Rabu 14 Juli 2021. Hak yang dilanggar, hak seseorang untuk merasakan keamanan dan anti terhadap kekerasan. Hak untuk melangsungkan hidup dengan nyaman. Penyebab, Dahlan berkata, menyatakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Beting. Sejauh ini belum diketahui motif penganiayaan dalam kasus KDRT tersebut. Jadi di sini saya belum dapat menyimpulkan penyebabnya 100%, di mana penyebab ini belum diketahui sesempurna mungkin. Untuk penyebabnya diambil dari pasal 351 KUHP yang ada 5 isi. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Untuk yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Untuk ini saya akan mengambil bahwa penyelesaian dari masalah kasus KDRT ini di KUHP pasal 351 yang nomor 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Untuk selanjutnya, nomor 2, saya mengambil kronologi kasus penistaan agama Meliana di Tanjung Balai pada hari Senin 29 Juli 2016. Di mana hak yang dilanggar, hak keberlangsungan hidup seorang dan kebebasan menganut agama yang diyakini, hak menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk. Penyebab, memprotes volume suara azan yang berkumandang di lingkungannya. Lu ya, sambil nunjuk ke arah jemaah masjid. Itu masjid bikin telinga awak peka. Kalau ada pula jemaah nanti minta berdoa, minta kakilah. Sambil berkata kasar, bukannya angkat tangan, ucapnya Meliana seperti diceritakan Haris tua sambil dijumpai Tempo di Masjid Al-Maksun pada hari Kamis 4 Agustus 2016. Penyelesaian dari masalah ini 1 tahun 6 bulan penjara atau kasus penistaan agama. Hakim menilai ia terbukti secara sah dan meyakini melanggar pasal 156A KUHP atau perbuatannya memprotes volume suara azan yang berkumandang di lingkungannya. Dari yang saya ketahui, permasalahan ini berlanjut sehingga ada beberapa tempat ibadah yang mengakibatkan kerusakan, di mana tempat ibadah orang agama Hindu atau Buddha atau Konghucu yang mengakibat kebakaran, dan beberapa mobil yang terbakar diakibatkan emosi yang timbul pada agama Islam karena sudah merasa ternistakan agamanya, namun mereka melakukan hal yang sama kepada agama-agama yang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Panjaitan dari kelas 11 MIA 1.
Saya di sini dan beserta kelompok-kelompok saya ingin membacakan dan menjelaskan tentang kasus hak yang dilanggar, penyebab penyelesaian. 1. Kasus Tanjung Priok 1994. Hak yang dilanggar, hak asasi kelangsungan hidup, hak dalam memperjuangkan haknya. Penyebab menolak pengurusan makam. Penyelesaian jika melakukan demonstrasi, seharusnya kedua belah pihak agar menahan emosi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Kasus bersinah. Hak yang dilanggar, hak hidup. Penyebab penyiksaan dan pembunuhan yang sewenang-wenangnya di luar putusan pengadilan. Penyelesaian, penegak hukum berusaha menciptakan keadilan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke guys, sekian dari video pembelajaran kami. Nah, ini pembelajaran untuk nilai PPKN dari kelompok 8 dengan saya Nurjana Batubara dan teman saya Fatan, Ibrahim, dan Delvina. Jadi, jika ada salah kata mohon dimaafkan ya guys. See you!